Oke, jadi gini kondisinya ya, mungkin untuk minggu ini saya mungkin agak eh, telah apa ya namanya istilahnya ya, agak full jadwalnya. Dalam artian saya menghandle kegiatan seminar nasional juga untuk yudisium yang akan dilaksanakan bulan November ini. Jadi mungkin untuk pertemuan minggu ini kuliah semester 7 untuk UKRM dan kewirausahaan akan saya berikan tugas terlebih dahulu, baru kemudian di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya. Untuk UKRM saya akan bahas UKRM terlebih dahulu. UKRM kali ini dengan saya, minggu depan kalau nggak salah dengan Pak Sabran, terus minggu depannya lagi dengan saya lagi. Jadi minggu ini kalian saya berikan tugas, terus kemudian di pertemuan saya berikutnya akan kita bahas, akan kita kaji satu persatu. Oke, saya akan mulai dengan share screen. Oke. Ya. Untuk materi setelah UTS, kalian akan diberikan berkaitan dengan manajemen SDM untuk perkuliahan MUKRM. Jadi sebelum perhitungan kebutuhan tenaga kerja, Anda diminta terlebih dahulu untuk memahami kaitannya dengan beban kerja, bagaimana melakukan analisis beban kerja. Oke, jadi ini tugasnya adalah tugas individu. Tugas individu dengan rincian seperti ini. Pertanyaan nomor 1, saya minta Anda untuk menjelaskan apa sih latar belakang atau kenapa sih beban kerja. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan definisi dan contoh beban kerja. Ini konteksnya umum. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang analisis beban kerja. Kalau nomor 2 tadi beban kerjanya, kalau ini bagaimana penjelasan analisis beban kerja. Kemudian yang keempat, lakukan analisis beban kerja PMIK di puskesmas atau di rumah sakit. Jadi ini opsional. Anda boleh memilih di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, bagaimana caranya untuk yang nomor 4? Nah, contohnya ini contoh form analisis beban kerjanya itu seperti ini. Yang pertama, yang paling atas ini ada nama jabatan. Ya, kalau di sini saya beri contoh, ini adalah pengolah data farmasi. Kalau tadi kaitannya dengan soal nomor 4, berarti adalah misalnya kalau PMIK di puskesmas atau rumah sakit, Anda harus menjelaskan spesifik. Misalnya sebagai bagian coding kah, assembling kah, atau yang lain. Jadi Anda harus mampu menjabarkannya satu persatu tupoksi dari PMIK. Kemudian yang kedua, unit kerja. Ini Anda bisa menjelaskan unit kerjanya adalah unit rekam medis, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit. Jadi jelaskan. Yang ketiga, ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan itu apa sih? Itu adalah gambaran tugasnya apa aja. Jadi seorang coding misalnya tugasnya apa? Jelaskan di situ. Nah, setelah Anda mampu menjelaskan 3 hal ini, maka Anda membuat kolom. Isinya nomor, uraian tugas, hasil kerja, waktu penyelesaian rata-rata, waktu kerja efektif, dan yang terakhir volume atau beban kerja. Jadi misalnya tadi di sini jabatannya adalah seorang coder. Maka jelaskan di sini uraian tugasnya apa sih sebagai seorang coder. Kemudian Anda jelaskan hasil kerjanya seorang coder itu apa. Ini hanya sebagai contoh ya, ini hanya sebagai contoh. Anda tuliskan hasil kerjanya seorang coder. Di kolom berikutnya, untuk melakukan 1 kali coding, ini dibutuhkan waktu berapa menit sih?
Nah, ini waktu kerja efektif. Ini waktu kerja efektif dibuat dalam waktu 1 tahun. Jadi ini bisa Anda gunakan 72.000 menit. Ini sudah baku, tidak apa-apa Anda gunakan ini. Kemudian volume atau beban kerja di sini dalam 1 tahun seorang coder ini mampu melakukan berapa kali coding. Jadi memang untuk melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kerja memang melalui perhitungan yang rumit. Anda harus mempunyai data-data seperti ini terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, adapun sebenarnya kolom-kolom uraian ini penjelasannya bisa Anda baca di slide berikutnya seperti ini. Ini tadi seperti tadi, waktu kerja efektif 72.000 menit ini sudah ada pakemnya. Kita menggunakan standar perhitungan per tahun, bukan per hari, per minggu, ataupun per bulan, tidak. Tapi per 1 tahun. Sehingga yang kita pakai standarnya adalah 72.000 menit. Sehingga di sini, karena ini standarnya adalah per tahun, maka volume atau beban kerja yang ada di sini, ini juga dalam 1 tahun. Jadi gampangannya, misalnya seorang coder dalam 1 hari kira-kira bisa melakukan coding berapa kali sih? Nah, misalnya ketemu misalnya 1 hari 10 misalnya ya. Kemudian dikalikan lagi, 1 minggu dia masuk berapa kali kerja? Kalau seminggu masuk 5 kali, berarti 10 dikalikan 5. Itu baru 1 minggu. Kalau 1 bulan bisa diasumsikan dikalikan 4 lagi. Atau dari awal tadi, kalau misalnya 1 hari 10 melakukan 10 kali coding, dalam 1 bulan misalnya dia masuk kerja selama 20 hari, berarti tinggal dikalikan 10 kali 20 hari kerja. Berarti ketemulah beban kerjanya dalam 1 bulan. Karena dihitung per 1 tahun, maka tinggal dikalikan 12 bulan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian apabila sudah membuatnya, Anda bisa mengirimkannya ke saya melalui email ini gamasyano.alfiansyah@polij.ac.id oleh koordinator mata kuliah. Seperti biasa, filenya saya minta dalam bentuk RAR. Dan yang dikumpulkan nanti filenya berupa PDF ya, dengan format penulisan nomor absen, underscore NIM, underscore nama kalian. Ya, saya beri deadline sampai tanggal 21 November 2020, hari Sabtu ya, ini kalau nggak salah. Ya, malam minggu. Jadi cukup banyak, cukup panjang waktunya bagi kalian untuk mengerjakan tugasnya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, mohon izin bertanya. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, silahkan. Saya Fitriani mohon izin menanyakan untuk perbedaan ikhtisar jabatan dengan uraian tugas itu apa nih, Pak? Sebenarnya hampir sama, tapi lebih spesifik di uraian tugas. Jadi lebih spesifik di tugas tadi, jadi bisa sama, tapi bisa juga beda. Kalau misalnya seorang coding, ya mungkin uraian tugasnya juga sama. Tapi ada beberapa yang misalnya pekerjaan yang job desk-nya lebih dari satu, sehingga uraian tugasnya ini dibuat lebih spesifik. Misalnya yang saya beri contoh, misalnya seorang admin. Maka ikhtisar jabatannya di sini pasti banyak sekali. Misalnya menginventarisir surat, kemudian melakukan apa namanya pekerjaan administrasi, surat menyurat, kemudian apalagi ya SPC dan sebagainya. Ikhtisar ini tugasnya dia secara umum, secara keseluruhan. Tapi untuk uraian tugas ini dibuat spesifik.
Jadi misalnya kalau admin di sini ya satu membuat atau menginventarisir surat, kedua membuat SPJ, begitu ya, bisa dipahami. Baik, terima kasih Pak. Oke, silahkan kalau ada yang lain.